Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi qaidul fikih itu disebut di kitab lain, itu kitab karangan orang sekarang itu termasuk usul fikih juga definisinya itu. Jadi qaidul fikih itu adalah kaidah-kaidah atau patokan-patokan fikih, patokan pemahaman. Jadi al-fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi memahami hukum-hukum Allah ada kaidahnya, ada patokannya gitu. Jadi sangat penting karena ini ilmu hal. Dan bagi para ustadz, para kiai itu kalau semakin mengkaji banyak berkahnya, insya Allah banyak itu. Kalau untuk khutbah Jumat nggak kebanyakan nggak banyakkan pusing gitu, banyak dalil di sini, insya Allah itu berkahnya banyak. Jadi sangat penting bagi para orang-orang yang sudah kelas khas itu untuk bisa bisa memahami sesuatu. Terutama ada kaidah al-hukmu yaduru ma'alillah wujudan wa adaman. Dari situ itu nanti akan bisa melihat ini hukumnya apa masalah ini gitu. Terus al-hukmu bi'atibari zaman wal makan. Minum juga. Al-hukmu bi'atibari zaman wal makan. Minum? Enggak usah. Ya. Minum enggak? Nabi. Nabi birlu. Banyak banget kaidah-kaidah yang bisa kita kemudian terapkan dalam keadaan terdesak di mana kita nggak bisa merujuk pada satu hal, sebab setiap hukum itu pasti ada ilatnya. Kemudian kenapa ada al-asbah wan nadzair, ini ilatnya apa? Umpamanya mau motong kerbau berdua doang, kerbaunya lari, dikejar masuk sumur, kepalanya di bawah. Kalau dibiarkan mati diangkat nggak kuat. Bagaimana hukumnya, cara memotongnya bagaimana ini? Maka kemudian ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam keadaan terpaksa begitu ya, pokoknya pantatnya kan ekornya yang dipotong gitu. Ntar matinya mati kelelep ya di sumur ya, pokoknya usahakan Jadi nanti akan ada, kita bisa mengembangkan, mengkiaskan dengan contoh-contoh sudah ada. Seperti kita belajar nahwu, sebetulnya yang kita pakai bukan ja'a zaidun qaimun di kitab itu, enggak, tapi kita tahu polanya, sebab kita tahu aturan-aturannya, mana fa'il, mana maf'ul, mana mubtada, mana khobar. Sehingga meskipun di dalam kitab nahwu tidak disebutkan itu, umpamanya Muhammadur Rasulullah, Muhammad pasti mubtada, Rasulullah khabar gitu, itu ada. Jadi penting satu punya kaidah sama dengan punya 1000 juz'iyah itu. Jadi kaidah itu kulliyah. Kulliyah itu sesuatu yang bedanya kulli dan kulliyah itu ya. Kullun, ada pertanyaan, makanya kalau ahli mantek suka pada berpikirnya sana. Kalau ada bertanya, Kang Amil, di saku ente itu uang 5.000 apa 10.000? Terus dia bilang dua-duanya bukan. Itu ternyata dia di dalam sakunya ada uang 10.000, dia nggak bohong. Sebab yang dia jawab itu dua-duanya bukan, salah satunya iya. Makanya waktu Nabi Muhammad ditanya, aku siratis sholatu amnasita ya Rasulullah, kullu dzalika lam yaqa. Semuanya enggak terjadi. Bal ba'duha, kata itu. Bal ba'du dzalik ya Rasulullah, kata sahabatnya udah pintar mantek juga. Jadi al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Itu kul. Anak kamu lelaki apa perempuan? Dua-duanya bukan. Lelaki saja gitu, atau perempuan saja. Dua-duanya bukan. Artinya majmu'u dua itu enggak, salah satunya. Kalau kuliah beda.
Kulliyah itu umpamanya begini, al-insan hayawanun natiq. Maka seluruh individu itu utuh memiliki sifat sebagai hayawanun natiq. Jadi bedanya nanti pada juz'i dan juz'iyah. Juz'un dengan juz'iyah beda. Kalau juz'un ada di bawah kullun, umpamanya Kang Agus nih. Agus itu nama kullun. Di bawah Kang Agus itu enggak ada Agus lain, adanya tangannya, kakinya, itu juz'un. Juz'un. Tapi kalau di bawah kata al-insan, maka ada setiap orang yang kategori hayawanun natiq itu semuanya di bawah kata al-insan dan utuh. Artinya bukan setengah manusia, utuh sebagai manusia. Tetapi lapatnya itu, jadi lapatnya yang kulli. Ini juga sama. Jadi umpamanya wajib niat, nggak ada itu sholat wajib niat, puasa wajib niat tuh nggak ada secara far'iyah. Tetapi secara kuliah al-umuru bimaqasidiha, atau dalil lainnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu berkaitan juga tentang keikhlasan dalam beramal, diambil dari wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebab ada pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilah. Jadi sama-sama sholat juga tergantung tujuannya tadi. Gitu. Sholatnya udah cukup sah, tetapi apakah diterima atau tidak sholatnya tergantung itu tadi. Jadi, nah itu kemudian terbuatlah qaidul fikih, lahir al-umuru bimaqasidiha. Jadi kalau nyari dalilnya niat untuk haji apa itu ya susah itu. Kalau secara juz'iyah. Jadi ya Kang Amar itu definisinya bagaimana agak susah itu. Tapi kalau sebagai manusia dia hayawanun natiq gitu. Tapi kalau secara pribadi ya tergantung CV-nya apa. Makanya tanya metal pun nggak bisa jawab tuh. Tanya meta itu. Hah? Hah? Apa? AI. Kok di sana tulisan tanya meta gitu. Apakah pakein bener nabi palsu? Nggak tahu dia meta. Nggak tahu, belum terkenal itu. Baiklah para jamaah yang Allah muliakan. Jadi yang punya awal pertama kali kaidah itu adalah mazhab Hanafi. 17 kaidah. Kemudian ada yang ini yang tadi yurja'u ilaiha. Hukiya atau haka al-qadi Abu Sa'id. Haka al-qadi Abu Sa'id al-Harawi itu. Tulisannya salah. Anna ba'du aimatin hanafiyatin. Halaman berapa ya? 6. 5 dan 6 dari Alkitabul Awal yang ono pengantar, udah saya tadi antarin tentang kegunaannya. Jadi kita masuk pada materi. Fil qawaid al-khamsi allati dzakara al-ashab anna jami'a masail al-fiqh yurja'u ilaiha gitu. Jadi 5 kaidah. 5 kaidah Alkitabul Awal itu. Haka al-Qadi Abu Sa'id al-Harawi. Ini salah tulisannya. Anna ba'du aimatin hanafiyatin biharata, di negeri Harat. Itu di sebelah sana dah. Balaghahu, sampai kepadanya annal Imam Abu Thahir wa Imam Abu Thahir ad-Dabbas, orang Dabbas. Kalau di sini gabus lah. Itu daerah kayaknya Uni Soviet itu masih, atau ini. Imam al-Hanafiyah, imamnya golongan Hanafi, biwa waro'an nahri, di belakang Kalimalang.
Bima waro'an nahri, di kampung waro'in nahri. Kalau di sini ya kampung Kalimalang lah. Radda jami'a madhabi Abi Hanifah, mengembalikan seluruh pendapat Abu Hanifah. Madhab itu pendapat, madhabaira itu pendapat sebetulnya, aliran. Ila sab'a asyata qaidatan, pada 17 qaidah. Fasafara ilahi, maka going-going dia kepadanya, jalan-jalan. Wa kana Abu Thahir dan ada Abu Thahir doriron rabun. Nggak usah artiin, soalnya sudah ada artinya. Harusnya juga nggak boleh begini nih. Yang kitabnya yang masih kosong. Malu saya beliin kitab yang masih kosong. Percuma sih saya nggak bisa ngelihat itu. Anunya tuh. Ini untuk kelas ibtidah, malu-maluin. Wa kana Abu Thahir doriron. Abu Thahir itu rabun. Wa kana yukarriru kullalailatin tilkal qawaid di masjidihi. Selalu ngapalin, ngulang-ulang di masjidnya. Ba'da yakhrujan nasu minhu, setelah manusia keluar dari masjid. Faltafal Harawi bihasir, maka Imam Harawi menggulung diri dengan tikar. Jadi dipegang ujungnya terus dia ngelinding gitu. Jadi dia ada di dalam tikar. Bihasirin dengan tikar. Wa kharajan nasu, dan keluar manusia. Wa aghlaqa Abu Thahir menutup babal masjidi, bab masjid, pintu masjid. Wasaroda mintil kal qaid, dan memulai dari kaidah 17 tadi, sab'an pitu 7. Fahasolat, maka terjadi lil Harawi, bagi Imam Harawi, sa'latun, bersin atau batuk, karena ada di dalam tikar. Mungkin ada debu yang masuk hidungnya, bersin atau batuk, bersin deh. Fahasa bihi Abu Thahir, maka Abu Thahir mengetahuinya. Fadarabahu akhrajahu minal masjid, diusir dari masjid. Jadi dia baru 5 kaidah, kemudian dia pulang dari mazhab Syafi'i. Makanya kemudian dia baru hafal 4 itu. Tapi ditambah satu lagi oleh Al-Qadhi itu dengan al-umuru bimaqasidiha. Sebetulnya kalau bisa diringkas itu ya bisa hanya 1 atau 2 kaidah saja itu. Sebab ada saling sentuhan. Jadi begini, setiap kaidah itu ada sasarannya masing-masing, dan sasarannya itu, jadi satu kaidah itu ibarat satu jenis pohon mangga gitu. Pohon mangga itu bukan pohon mangga Indramayu aja, tetapi masih dalam kategori pohon mangga. Jadi rasanya bisa berbeda-beda, tapi sumbernya sama itu, yaitu dia termasuk pohon mangga. Jadi makanya ada kulli, itu ada kulli jinsin, ada kulli arad, ada kulli na', ada kulli khas, itu macam-macam. Jadi ini masuknya di sini. Jadi satu kaidah itu enggak untuk satu masalah. Jadi begini, cabang itu bukan untuk satu ranting. Jadi cabang ini kemudian ada ranting-ranting macam-macam itu gitu. Jadi makanya punya satu kaidah aja banyak tahu nantinya, asal otaknya jalan gitu. Kayak Pak Abu Amar itu jalan terus otaknya, kemana boleh menghayal berjalan.